Seorang anak itu butuh doa dari orang tuanya. Maka saya berpesan dari hati yang paling dalam, doakan anak-anak kita. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Karena doa semuanya bisa berubah. Sedikit cerita ya, Ahilman dengan izin Allah, sekarang Allah berikan banyak kebaikan dalam kehidupan kami. Kalau ditanya apa di antara faktornya, kalau boleh saya jawab, salah satunya karena doa orang tua kami. Saya sejak kecil nakal sekali. Sejak kecil tuh saya bandel banget. Kalau kata orang Sunda mah cengos katanya begitu. Nggak bisa diem. Ibu saya seringkali dikomplain oleh tetangga. Ibu, ini si Hilman begini. Apa jawaban ibu saya? Maafkan anak saya. Insya Allah nanti anak saya bakal jadi ustadz. Itu ucapan ibu saya. Terus saya bilang ke ibu saya, Mama, ustadz dari mana? Masa ustadz begini? Dan saya dulu nggak nyangka, karena ibu saya tukang jualan di pasar tradisional. Ayah saya bantuin ibu saya di pasar, kuli. Kami nggak pernah nyangka kalau kemudian ucapan ibu saya sangat kuat sekali, ingin anak jadi ustadz. Lulus SD, saya masuk ke pesantren. Saya mondok di Darul Arqam Muhammadiyah Garut, satu pesantren dengan Ustadz Adi Hidayat. Baru masuk pesantren, ayah saya meninggal. Jadi saya anak yatim Pak sejak SMP. Setelah itu saya temui ibu saya. Mama, kalau ayah sudah meninggal, nanti bagaimana biayanya? Dari mana uangnya? Apa kata mama saya? Shh, nanti mama yang cari sendiri. Yang penting Hilman sekolah. Yang penting Hilman masuk pesantren. Dan saya baru mengerti Pak, seorang ibu yang single parent itu luar biasa energinya. Maka siapapun para akhwat, bunda yang di sebelah sana, yang barangkali hari ini menemukan keadaan yang sama, bersabarlah dengan keadaan Anda juga. Karena bagaimanapun Anda walaupun sendiri tetap diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, masuk kelas 4, ibu saya sakit, jatuh di kamar mandi, dan kata dokter stroke ringan, sehingga tidak bisa lagi berjualan seperti biasa. Maka apa yang saya lakukan? Saya hampiri ibu saya. Saya bilang ke ibu saya, Mama, kalau mama udah sakit, bagaimana sekolah Hilman? Kata mama saya, diusapin kepala saya, dipegang dada saya. Hilman harus pinter ya, biar dapat beasiswa. Itu masih teringat dalam ucapan saya. Mama doakan, ini kalimatnya. Mama doakan, semoga Hilman Allah berikan kebaikan dalam hidup. Semenjak ibu saya sakit, saya berjanji sama Allah, saya tidak mau menyakiti hati ibu saya. Dan saya minta sama Allah, ya Allah, bantu saya untuk menyenangkan hati ibu saya. Maka kalau saya libur dari pesantren, saya pulang ke rumah. Apa yang saya lakukan di rumah? Saya nyuapin ibu saya. Ibu saya itu punya kebiasaan, kalau pagi-pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Satu kali ibu saya bilang begini, Hilman, iya mah, nanti Hilman bakal ceramah di televisi ya, seperti ustadz-ustadz itu. Terus saya bilang, gak mungkin mah, kita orang desa, kita orang kampung. Saya asli orang Garut, Jawa Barat, agak jauh dari Jakarta waktu itu mikirnya. Saya bilang gak mungkin mah. Kata mama saya, shh, jangan begitu, aminkan saja. Amin. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Hilman sekolah ke luar negeri ya. Saya bilang gak mungkin mah, dari mana biayanya? Shh, jangan begitu, aminkan saja. Amin. Ibu kami pernah dapat sejadah gambarnya Ka'bah, hadiah dari orang yang haji umroh. Setiap beres sholat, beliau baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Satu kali saya tanya, Mama, kenapa mama suka baca talbiyah setelah selesai sholat? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Kata mama saya, Hilman, mama ingin sekali berangkat ke Baitullah. Mama doakan ya, Hilman bisa bolak-balik ke Baitullah. Sekarang dengan izin Allah, lihat kekuatan doa orang tua. Sekarang dengan izin Allah,
Apa yang dulu ibu kami pernah ucapkan sekarang terjadi semua. Ibu kami bilang nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang Allah izinkan itu terjadi. Tapi saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi, karena Allah lebih duluan memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan ke Jepang, ke Amerika, ke Kanada, ke Timur Tengah dengan izin Allah. Tapi ibu saya tidak pernah tahu kalau anaknya pernah diberikan kesempatan seperti itu. Orang bilang, Ustadz hebat ya, Ustadz pinter ya. Shh, yang hebat bukan saya, tapi yang hebat doa ibu saya. Kita bisa bolak-balik haji umroh dengan izin Allah, membimbing jamaah, tapi tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah, karena Allah lebih duluan memanggil usia ibu saya sebelum bisa berangkat ke Baitullah. Ini pesan untuk semua. Gimana pun keadaan anak kita, doakan. Kita tidak pernah tahu, boleh jadi anak kita yang paling muji kita hari ini, boleh jadi nanti akan menjadi anak yang paling sayang sama kita. Boleh jadi anak yang paling muji kita saat ini, satu saat nanti justru dialah anak yang paling berkorban untuk kita. Maka jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada anak kita. Sebaliknya, semua para anak yang hari ini hadir, yang masih punya orang tua, muliakan orang tuamu, bahagiakan orang tuamu. Jangan sakiti orang tua. Muliakan orang tuamu, maka Allah muliakan hidupmu. Bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan bahagiakan hidupmu. Terutama ibu, ada 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya, yang tidak akan bisa tergantikan oleh anaknya. 1, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. 2, air darah saat ibu melahirkan anaknya. 3, air susu saat ibu menyusui anaknya. 4, air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. 5, air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Begitupun ayah, sosok laki-laki yang begitu sayang kepada kita, walaupun tak pernah memperlihatkan sayangnya. Maka insya Allah generasi soleh dan soleha berangkat dari orang tua yang soleh dan soleha, dan anak-anak yang soleh dan soleha adalah anak-anak yang senantiasa membahagiakan orang tuanya.